Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Teman-teman, hari ini saya mau share tipsnya aja membuat risol supaya tidak mudah robek, dan ini resepnya simple banget. Pertama, kita siapkan dulu bahannya. 250 gram tepung terigu protein sedang, 25 gram tepung sagu, dan kurang lebih 3/4 sendok teh garam. Diaduk-aduk sampai rata. Masukkan 600 ml air. Air ini bisa diganti dengan susu cair kalau mau ya teman-teman. Jadi rumusnya itu terigunya 250 gram, tepung sagunya 25 gram. Kalau mau dibikin 300 berarti sagunya 30 gram. Kemudian masukkan 2 butir telur. Telurnya ini boleh pakai 1 butir, boleh pakai 2. Teman-teman bisa sesuaikan ya masing-masing. Kemudian diaduk-aduk dan disaring sampai tidak ada yang menggumpal. Ini adalah resep dasar dari risol. Kemudian masukkan 3/4 sendok makan minyak sayur. Banyaknya 2 kali ya, jadi 3/4 itu artinya 1 sendok makan kurang. Minyak sayur boleh diganti dengan margarin yang sudah dicairkan dengan jumlah yang sama, 2 kali 3/4 sendok makan. Lanjut disaring sampai tidak ada yang menggumpal. Setelah selesai adonan risol ini bisa dimodifikasikan dengan taburan daun bawang ataupun daun seledri yang sudah diiris tipis-tipis. Pertama, kita mau dadar dulu ya. Ini si adonan kulit risolnya. Pastikan wajannya sudah dioles dulu tipis-tipis dengan minyak goreng ataupun dengan margarin yang sudah dicairkan. Didadar sampai matang, harus benar-benar matang ya teman-teman, supaya si risolnya tidak mudah robek saat dibentuk ataupun saat digoreng. Tandanya udah mateng itu dia kulitnya tipis-tipis mengelupas dengan sempurna. Kemudian bagian bawahnya itu kalau misalnya dipegang agak kering. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, bagian bekas mencetak wajan harus selalu ada di posisi bagian bawah seperti ini ya, jadi saya tidak membaliknya. Ini isiannya terserah, mau diisi dengan mayonaise ataupun dengan bihun, bahkan juga diisi dengan kentang dan wortel, atau disebut juga dengan risol rogut, boleh banget. Jadi inilah dasar dari resep kulit risol tidak mudah robek. Nah, setelah ini risolnya lanjut bisa digoreng. Untuk suhu minyaknya pakai yang sudah panas, apinya sedang ke kecil ya teman-teman. Pastikan minyaknya sudah panas dan apinya sedang ke kecil. Digoreng sampai warnanya kecoklatan. Sudah dipastikan kalau resepnya tepat, cara bikinnya benar, itu tidak bakalan hancur ataupun robek. Kalau sudah digoreng, warnanya sudah kecoklatan. Ini cakep banget teman-teman, satu pun nggak ada yang robek. Diangkat, nah ini udah mateng. Bisa dimakan dengan sambal kacang ataupun cabai rawit utuh ya, dikletus gitu, enak banget. Kemudian untuk resep selanjutnya itu sama ya teman-teman. 250 gram tepung terigu protein sedang, 25 gram tepung sagu, sedikit garam, dan 600 ml susu cair ataupun boleh diganti dengan air biasa. Untuk telurnya sekali lagi boleh pakai 1 butir ataupun 2 butir. Nanti itu rasanya akan sedikit lebih empuk kalau telurnya 2. Begitu juga sebaliknya, kalau telurnya 1 kurang empuk kulit risolnya. Teman-teman silahkan pilih ya, mana yang mau dipakai resepnya. Seperti yang video pertama tadi, itu menggunakan minyak goreng. Di sini saya menggunakan margarin yang sudah dicairkan.
3/4 sendok makan, 2 ya, 2 kali. Itu. Selalu disaring supaya tidak ada yang menggumpal. Begitu ya teman-teman, tips untuk membuat kulit risol. Itu adalah resep dasar yang kalau misalnya mau teman-teman modifikasi, airnya diganti susu cair, kemudian minyak gorengnya diganti dengan margarin yang dicairkan, itu boleh banget. Pasti ada pertanyaan, kalau telurnya 2, airnya berapa mbak? Tetap 600 ml ya. Jadi telur itu kan mengental, airnya itu kan cair, dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Selalu diaduk-aduk sebelum adonan didadar ya teman-teman, supaya bagian bawahnya itu tidak mengendap. Sekali lagi, waktu mendadar adonan risol harus benar-benar matang. Tandanya matang, ini mudah diangkat dan bagian bawahnya kalau dipegang itu agak kering. Kalau masih basah berarti nggak bisa diangkat. Kalau masih basah, bikin kulit risolnya saat digulung itu pecah atau crack atau retak. Nah itu susah banget kalau udah kayak gitu ya. Baiklah teman-teman, inilah tips dan resep untuk kulit dasar risol yang tidak mudah robek. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang tanya, Mbak resep isiannya mana? Ada di video sebelumnya ya, karena ini khusus kita membahas masalah adonan dasar kulit risol yang tidak mudah robek saat dibentuk maupun saat digoreng. Oh ya, sekali lagi teman-teman, jangan lupa berikan lem saat menggulung. Lem itu fungsinya untuk merekatkan supaya dia lebih kokoh, tidak mudah lepas saat menunggu waktu untuk digoreng. Nah, lemnya ini terbuat dari tepung terigu yang diberi air. Oke. Begitu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan terus subscribe. Ditonton video saya. Semoga video saya terus berkembang dan saya semangat bikin resep-resep berikutnya. Sampai ketemu lagi.